Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Faqad qala al-imamul mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ulumi masyayikhihi wa masyayikhina fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Babul udhiyati hiya sunnatun muakkadatun wa la tajibu illa bin nazri wa bi qawlihi hadhihi udhiyatun aw ja'altuha udhiyatan. Bismillahirrahmanirrahim. Babul udhiyah, bab menerangkan tentang hukum ibadah kurban. Babul udhiyah, bab menerangkan tentang hukum ibadah kurban. Hiya sunnatun muakkadatun, bermula hukum udhiyah yaitu sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan untuk dikerjakan. Tentunya bagi orang yang mampu, ada keluasan rezeki untuk membeli hewan kurban pada waktu disunnahkan berkurban, yaitu tanggal 10 Zulhijjah, 11, 12, 13 daripada bulan Zulhijjah. Di dalam mazhab Syafi'i atau di dalam pendapat Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, udhiyah kurban itu hukumnya sunnah muakkadah. Berbeda di dalam pendapat mazhab Abu Hanifah atau pendapat Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Beliau menyatakan bahwa hukum kurban adalah wajib. Hukum kurban wajib berdasarkan dalil-dalil dari adanya perintah dalam Al-Quran dan adanya hadis ancaman dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagi siapa yang mampu berkurban, ada keluasan rezeki tetapi dia tidak berkurban. Berdasarkan itulah Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala menyatakan hukum kurban adalah wajib. Ala kulli hal, mazhab kita, mazhab Syafi'i, udhiyah kurban itu hukumnya sunnatun muakkadatun, sunnah yang sangat ditekankan untuk dikerjakan. Wala tajibu, tidak wajib udhiyah illa bin nazri, kecuali dengan adanya nazar, adanya janji. Contoh, seseorang mengucapkan, kalau seandainya anak saya diterima menjadi PNS, saya akan berkurban. Nah, kalimat tersebut, kalimat nazar, menjadikan udhiyah bagi orang tersebut yang mengucapkan janji nazar tersebut adalah wajib hukumnya bagi dia, karena dia telah bernazar ingin melaksanakan udhiyah. Wa biqaulihi, dan ada beberapa ucapan yang menjadikan udhiyah baginya nazar. Bagi orang yang mengucapkan ucapan ini, maka udhiyah bagi orang tersebut menjadi nazar. Apa ucapan tersebut yang menjadikan udhiyah itu nazar? Hadhihi udhiyatun, ini kurban, ini kurban saya. Contoh, ada seseorang membeli kambing di tukang kambing, kemudian dia membawa pulang kambingnya, ditanya sama orang-orang, itu kambing buat kurban? Kemudian dia jawab, iya, ini kambing kurban saya. Ini kambing kurban saya. Kalimat ini kambing kurban saya itu menjadikan kambingnya itu nazar bagi dirinya. Maka hati-hati kita dalam mengucapkan ucapan ketika membeli kambing. Jangan kita ucap ini kambing kurban saya, nanti kambingnya akan menjadi kurban wajib. Lalu bagaimana kita ucapannya? Jangan seperti yang tadi kita ucapkan dengan ucapan ini kambing sunnah kurban saya, ini kambing sunnah kurban saya. Jadi kalau ada orang yang bertanya, itu kambing buat kurban, ini kambing sunnah kurban saya, sehingga tidak menjadikan udhiyah bagi dirinya itu nazar. Au ja'altuha udhiyatan, atau jika dia mengucapkan itu kambing kurban, iya, ini kambing saya buat kurban. Ja'altuha udhiyatan, ini kambing saya untuk menjadikan kurban, ini kambing buat kurban. Seperti ucapan itu juga menjadikan nazar. Makanya hati-hati tuh, kita
kalau ada yang nanya ketika kita sudah membeli kambing, jawaban kita apa tadi? Ini kambing sunnah kurban saya, atau saya menjadikan kambing ini untuk sunnah kurban, sehingga tidak menjadi nazar kambing tersebut. Wala yujzi'u illal ibilu wal baqaru wal ghanamu, dan tidak mencukupi di dalam berudhiyah kecuali dengan unta, wal baqar dan sapi atau kerbau, kerbau termasuk sapi, wal ghanam dan kambing. Inilah yang dikatakan dalam bahasa Arab minan na'am. Na'am itu hewan ternak yang berkaki 4 yang sah untuk dizakati. Jadi berkurban itu dengan hewannya hewan tertentu, yaitu hewan minan na'am, hewan ternak yang berkaki 4 yang sah untuk dizakati apa saja, yaitu unta, sapi atau kerbau dan kambing. Selain itu maka tidak cukup, tidak bisa untuk kurban. Kalau ada yang bertanya, bolehkah berkurban dengan kuda? Kuda memang betul dia hewan ternak, tapi kuda tidak sah untuk dizakati, makanya kuda tidak bisa untuk berkurban. Bagaimana berkurban dengan ayam? Ayam itu kan kakinya cuma 2, sedangkan yang namanya kurban harus dengan minan na'am, daripada hewan kurban yang berkaki 4 yang sah untuk dizakati, maka ayam tidak bisa untuk berkurban. Wala yujzi'u, tidak mencukupi di dalam berkurban kecuali dengan unta, sapi atau kerbau dan dengan kambing. Wa afdaluha, dan paling afdolnya, paling bagusnya udhiyah itu hewan ternaknya dengan hewan apa? Badanah, yaitu dengan unta, tuma baqarah, kemudian dengan sapi atau kerbau, tuma do'an, kambing gibas, suma anzun atau ma'az, ya, kambing kacang, kemudian kambing kacang. Setelah itu semua baru syirkun min badanah, patungan daripada onta atau sapi, itu derajatnya terakhir. Jadi yang paling bagus kurban dengan unta, dengan sapi atau dengan kambing gibas, kemudian kambing kacang, kemudian yang paling nilainya paling rendah yaitu patungan sapi atau patungan unta. Bagusan satu kambing, di kitab fikih dinyatakan seperti itu. Bagusan dia berkurban satu kambing dibanding dia patungan dengan 7 orang untuk membeli satu unta atau satu sapi. Wasab usiyahin afdolu minal badanah. Wasab usiyahin afdolu minal badanah, dan 7 kambing lebih afdol daripada satu unta. Seandainya ada seseorang ingin berkurban antara 7 kambing dengan satu sapi atau satu unta, afdolan mana? Lebih afdol dengan 7 kambing. Lebih bagus 7 kambing daripada satu unta atau satu sapi. Kenapa? Di dalam kitab fikih dijelaskan, walaupun untanya itu lebih banyak dagingnya, satu unta lebih banyak dagingnya, satu sapi lebih banyak dagingnya dibanding 7 kambing. Kenapa 7 kambing lebih afdol? Karena litibi lahmisyah, karena lebih bagusnya, lebih harumnya daging kambing. Jadi daging kambing lebih bagus tuh. Makanya orang Arab lebih senang makan daging kambing. Nggak senang tuh orang Arab makan daging sapi atau kerbau, tapi lebih senang, lebih suka daging kambing. Dan juga alasannya ma'at ta'adudi iraqatidam, lebih banyak mengucurkan darah. Ketika 7 kambing itu lebih banyak mengucurkan darah dibanding dengan satu unta atau satu sapi. Di dalam hadis kan Nabi menyatakan, Nabi SAW menyatakan tidak ada yang lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari penyembelihan, hari nahar, yaitu daripada, melainkan mengucurkan darah. Ada kalimat mengucurkan darah. Maka ketika 7 kambing itu lebih banyak mengucurkan darahnya dibanding satu kambing. Itu alasan ulama fikih. Kenapa 7 kambing lebih afdol daripada satu unta atau satu sapi. Tapi kalau di bawah daripada 7 kambing, misalnya cuma 6, cuma 5,
masih afdolan unta satu ataupun sapi satu. Jadi yang lebih afdol yang jumlahnya 7. Kalau di bawah 7 lebih afdol mana? 4 kambing dengan 1 unta atau 1 sapi lebih afdol 1 sapi atau 1 unta. Yang dimaksud lebih afdol yang 7 ekor kambing lebih afdol daripada 1 unta atau 1 sapi. Wasab usiyahin afdolu minal badanah, 7 kambing lebih afdol daripada 1 unta atau 1 sapi. Wa afdoluha, dan lebih afdolnya daripada binatang ternak tersebut yang warnanya dari sisi warna afdolnya lebih bagus yang warna apa? Al-baydha. Jadi ketika kita membeli hewan kurban, kita pilih tuh yang pahalanya lebih bagus, lebih besar, yang baydha, yang warna putih. Nilai pahalanya lebih besar yang mana? Yang warna putih dari hewan yang akan kita sembelih untuk kurban. Summa sofro, kemudian warna kuning, wal gobro, kemudian warna gobro itu putih tapi tidak putih murni, putih yang tidak putih bersih tidak terlalu putih banget gitu. Summal balko, kemudian balko putih yang bercampur hitam. Summa sauda, kemudian yang warna hitam. Tumal hamro, kemudian yang kemerah-merahan, bukan merah banget, maksudnya yang agak kemerah-merahan. Ketika kita milih yang warna putih, itulah yang pahala yang nilainya paling besar, yang paling bagus, paling afdol, yang warna putih, kemudian kuning, kemudian gobro, putih yang tidak putih murni, kemudian putih bercampur hitam agak belang, summa sauda, kemudian berwarna hitam, kemudian agak kemerahan. Insyaallah kita akan lanjutkan, belum selesai, tentang hukum-hukum kurban pada pertemuan yang berikutnya. Wallahu a'lam bishawab.